Kita lihat deh dari berbagai kasus penipuan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi besar ataupun mungkin agen asuransi yang nakal begitu ya. Tapi kan sebetulnya yang menjadi masalah bagi nasabah atau pemegang polis adalah bagaimana sih sebetulnya dana mereka bisa kembali. Kita lihat saat ini Swita ini kan sudah mendapatkan artinya hukuman begitu ya. Tapi ternyata korban-korban ini belum juga mendapatkan penggantian dari dana yang mungkin mereka telah artinya masukkan kepada perusahaan gitu. Sebut saja seperti itu. Karena kan mungkin nasabah ini tidak tahu ya apakah dana mereka ini benar-benar masuk ke perusahaan asuransi tersebut. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, jika kita meneropong seperti kasus yang belakangan ini terjadi, di mana premi asuransi itu dibayarkan ke rekening perusahaan asuransi yang bersangkutan, seharusnya tidak terlalu sulit untuk melakukan penegakan hak ya, penagihan ataupun misalnya menjaga supaya premi asuransi ini tetap sesuai dengan fungsinya dalam memberikan perlindungan selama masa asuransi itu berlangsung. Tetapi kita harus melihat juga bahwa Undang-Undang 40 tahun 2014 itu kalau tidak salah tentang perasuransian itu juga memberikan keleluasaan kepada agen asuransi untuk menerima premi asuransi dari para nasabah. Ini adalah apa ya, bisa terjadi penyalahgunaan. Karena apa? Dana premi asuransi yang dibayarkan kepada agen asuransi yang bersangkutan bisa saja tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kita tidak bisa menjamin apakah dana premi asuransi yang telah dibayarkan kepada agen yang bersangkutan itu akan diteruskan ke rekening atau ke pihak perusahaan asuransi di mana dia bekerja. Ini menjadi satu kekosongan hukum yang di mana si nasabah ini tidak bisa terlindungi dengan baik atas pembayaran asuransi atau premi asuransi yang dilakukannya. Sehingga kalau saya lebih memilih, seharusnya di dalam pembayaran premi asuransi itu harus dilakukan langsung ke rekening perusahaan asuransi yang bersangkutan. Jangan pernah melakukan penyerahan uang pembayaran premi asuransi kepada agen yang bersangkutan. Karena itu karena kan gini, ketika kita melakukan pembayaran premi asuransi kepada agen yang bersangkutan, kita juga tidak bisa memastikan apakah dana ini langsung disetorkan kepada perusahaan asuransinya. Nah, kita sudah melakukan pembayaran berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ternyata tidak pernah disetorkan. Lalu ketika terjadi sesuatu hal yang dipersyaratkan di dalam perjanjian polis asuransi itu, misalnya si tertanggung sakit, lalu kita melakukan klaim dan ternyata tidak pernah terlindungi si tertanggung tersebut karena memang premi asuransinya tidak pernah dibayarkan kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan. Ini menjadi persoalan sehingga mengakibatkan si nasabah ini akan mengalami kesulitan untuk menuntut haknya, menuntut perlindungan itu, menuntut tercatatnya secara hukum perlindungan yang dijanjikan oleh perusahaan asuransi kepada nasabah yang bersangkutan. Yang rugi adalah si nasabah yang bersangkutan. Baik. Demikian, Mas. Baik, Pak Rinto. Lalu selanjutnya kita ini akan menyimak ya pertanyaan dari sejumlah netizen yang sudah kami kumpulkan di medsos CNBC Indonesia. Untuk yang pertama ada pertanyaan dari @juri_lim. Ini gila ya, ada agen asuransi yang ternyata nakal. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah Christian @po7. Wah, ini nakalnya sama aja ya, gagal bayar tapi emang OJK ini seperti apa sebetulnya? Mungkin maksudnya bagaimana sih OJK ini gitu ya? Gimana bisa perusahaan asuransi resmi gitu ya tidak diawasi oleh OJK? Lalu juga sebetulnya laporan keuangan ini seperti apa ya? Apakah artinya memang selama ini dimanipulasi seperti misalnya kayak kasus Wana Arta? Nah, menyikapi situasi terkini, mungkin harapannya di mana posisi OJK ke depan? Apakah sebagai pihak mediator yang netral atau sebetulnya justru bisa menjadi penentu sanksi ke depannya? Anda melihatnya seperti apa, Pak Rinto? OJK itu Otoritas Jasa Keuangan itu memiliki power dan wewenang yang besar terhadap kontrol seluruh perusahaan keuangan, termasuk asuransi. Jadi OJK ini tidak hanya semata-mata regulator atau sebagai pengawas, tetapi juga pemberi sanksi. Karena apa? Ketika di dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK, seharusnya juga dibarengi dengan pengenaan penjatuhan sanksi yang serius kepada perusahaan asuransi atau perusahaan-perusahaan yang berada di bawah kontrol OJK yang bersangkutan. Jadi
terkait dengan pengawasan OJK ini juga kita perlu berharap secepatnya agar rancangan undang-undang penguatan sektor keuangan itu segera direalisasi oleh pemerintah. Karena di dalam RUU penguatan sektor keuangan itu memberikan kewenangan atau tugas baru kepada lembaga penjamin simpanan untuk menjamin premi asuransi yang dibayarkan oleh si nasabah. Salah satunya menjamin premi asuransi yang dibayar oleh si nasabah, perlindungan terhadap si nasabah asuransi itu bisa diperkuat di dalam RUU ini, sehingga selain adanya kekuatan monopoli pengawasan dari OJK, tetapi juga dibantu oleh salah satu instrumen khusus yaitu LPSK untuk menjamin dana nasabah yang ada di perusahaan-perusahaan keuangan yang salah satunya ini perusahaan asuransi. Demikian, Mbak. Baik, Pak Rinto, lalu terlepas dari kasus Swita Glory Supit yang Sinarmas alami saat ini begitu ya, ini kalau kita lihat begitu, ini kan sebetulnya bagaimana ya Bapak menilai atau mengevaluasi keberpihakan hukum di Indonesia kalau misalnya dibandingkan dengan hukum di negara lain terhadap hak-hak dari nasabah asuransi ya, atau pemegang polis asuransi yang mungkin hak-haknya ini dilanggar baik oleh manajemen asuransi ataupun mungkin dari agen ya, agen yang nakal. Iya, di negara kita ini kelemahan kita adalah pengawasan. Karena di dalam jujur saja saya katakan, karena di dalam pengawasan ada pencegahan. Tetapi di dalam pencegahan itu tidak ada duit berputar. Justru di dalam penindakanlah ada duit berputar. Ketika terjadi pembiaran, dilakukan pembiaran, bahkan mungkin organ-organ negara ini sengaja melakukan pembiaran dan hanya melakukan fungsinya sebagaimana adanya saja tanpa melihat secara lebih serius terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan di bawah itu secara serius, sehingga ketika terjadi pelanggaran hukum semacam OJK ini hanya bisa melakukan penindakan tetapi tidak juga memberikan efek jera kepada perusahaan asuransi untuk menjaga dirinya, menjaga perusahaan asuransinya supaya dijauhkan dari praktek-praktek melanggar hukum yang dilakukan oleh personil asuransinya, personil perusahaan asuransinya maupun perusahaan asuransi yang bersangkutan. Sehingga ketika sebuah perusahaan asuransi misalnya memperjualbelikan data nasabah, padahal sudah ada perlindungan terhadap data nasabah, tetapi tidak ada penindakan daripada OJK, baru dilakukan penindakan itu ketika ada meletus sebuah kasus, baru seolah-olah tampillah OJK ini sebagai pendekar di lapangan, padahal secara sehari-hari seharusnya OJK ini melakukan pengawasan, mendeteksi secara dini terkait dengan potensi persoalan di lapangan yang menyangkut nasib daripada nasabah asuransi itu. Nah, ini harus diperkuat seharusnya pencegahan, lalu kemudian memperkuat pengawasan dan dalam rangka supaya melindungi hak-hak nasabah ini supaya tidak disalahgunakan oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan. Begitu, Mbak. Baik, artinya fungsi pengawasan dari OJK juga perlu begitu ya, lalu pencegahan juga sangat-sangat penting. Lalu Pak Rinto, terkait dengan perasuransian ke depan dan juga ketentuan program penjamin polis ya, artinya bagaimana nasabah ke depannya dapat dijamin begitu apabila kasus seperti ini terjadi. Bagaimana Anda melihat rencana dari LPS yang mungkin ke depannya akan menjamin kerugian-kerugian dari para nasabah korban asuransi? Sebenarnya ini adalah berita baik ya, berita baik terkait dengan lembaga penjamin simpanan, mengcover, menjamin dana nasabah ya. Tetapi bukan berarti kita menjadikan LPS ini sebagai keranjang sampah untuk menampung seluruh persoalan yang terjadi di lapangan. Tidak. Tetap penguatan daripada pengawasan, pencegahan itu harus dimaksimalkan dan dinomorsatukan. Makanya jangan membiasakan diri untuk melakukan penindakan, tetapi melakukan pencegahan. Negara ini malas sekali melakukan pencegahan gitu loh. Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada uang berputar di dalam pencegahan itu. Uang berputar itu ketika ada tindakan, ada pelanggaran sehingga terjadilah suap menyuap di lapangan, seperti itu jadinya, Mbak. Baik, ya lalu Pak terkait dengan tadi ya mungkin lebih tegasnya lagi
langkah-langkah apa lagi? Kalau tadi kan mungkin sekarang ini baru wacana ya, LPS akan menjamin artinya dana atau korban yang alami terkait dengan penipuan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dan juga mungkin agen nakal. Nah, Anda sendiri melihatnya langkah-langkah apa lagi yang kedepannya perlu diperhatikan baik oleh OJK atau lembaga-lembaga lain yang mungkin lebih bisa menjamin bagaimana posisi dari nasabah atau korban penipuan polis asuransi? Iya, sebenarnya kalau kita berbicara instrumen hukum, sebenarnya kita ini sudah sangat lengkap sekali. Ada OJK, sebentar lagi nanti kan LPSK ini akan mengcover melindungi dana asuransi, premi asuransi ini. Tetapi juga kepada nasabah yang bersangkutan pun harus diberikan pencerahan, pemahaman hukum, supaya di dalam mengambil satu premi atau polis asuransi itu harus benar-benar hati-hati. Karena seringkali kita melihat tawarannya menggiurkan, langsung main hajar saja tanpa memperhatikan aspek pengamanan, pendeteksian secara dini apakah benar perusahaan asuransi ini legal atau tidak, terdaftar di OJK atau tidak, di bawah pengawasan OJK atau tidak, sehingga jangan sampai karena keteledoran nasabah ini juga mengakibatkan terjadinya pekerjaan yang serius di lapangan. Padahal nasabah yang bersangkutan bisa memitigasi risiko dengan mengamankan dirinya dulu. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, periksa apakah agen asuransi yang bersangkutan itu terdaftar di perusahaan asuransi tersebut. Periksa lagi perusahaan asuransinya di bawah pengawasan OJK atau tidak, sah atau tidak. Pastikan bahwa pentransferan dana premi itu dilakukan langsung ke rekening perusahaan asuransi yang bersangkutan. Karena apa? Ada yang namanya pertanggungjawaban korporasi. Ketika korporasi melakukan tindak pidana, korporasi harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Rinto Wardana, Managing Partner dari Partner Rinto Wardana Law Firm.